Sobat Interest, welcome to Showtime. Cerita Anda lah, Center Seri menginspirasi. Banyak banget nih penontonnya, terpantau ada 7.958. Nah, berjumpa kembali dengan saya Audila dan teman saya Gisela. di Showtime kali ini yang nggak kerasa nih Kak Gisel, udah episode ke-53. Wih, aplaus sekali. Semoga bisa sampai episode 1000. Amin. Nah, tentunya Showtime kali ini spesial karena kita mau bahas terkait program magang di Kementerian Ketenagakerjaan. Ya kan Kak Gisel? Bener banget. Nah, kayaknya Sobat Interest udah nggak sabar nih pengen tahu lebih dalam dan lebih lanjut apa sih program magang itu. Oke, mungkin sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan 4 narasumber kita. Boleh dong, kasih applause teman-teman. Kalau pertama, silakan kakak. Halo Sobat Interest, aku Nela Fahira dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di posisi untuk magang ini saya sebagai asisten staf analisa, statistik dan pelaporan keuangan. Halo Sobat Interest, nama saya Hanif Azhari, saya dari Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Di kantor DJPB sendiri saya sebagai IT. Halo Sobat Interest, aku Malia Atia, saya dari Universitas Sriwijaya juga, jurusan akuntansi. Di sini saya sebagai asisten staf pembinaan sistem akuntansi pelaporan pemerintah pusat. Halo Sobat Interest, nama aku Rahmat Dwi Putra, aku dari Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Komunikasi dan di sini sebagai Social Media Spesialis. Oke, ini kita udah kedatangan 4 narasumber yang keren-keren banget. Anturan banget sih lagi tahu. Iya, oke. Kalau gitu mungkin Sobat Interest masih banyak yang bingung nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan program magang dari Kementerian Ketenagakerjaan? Untuk itu mungkin kakak-kakak narasumber di sini mungkin bisa kasih tahu kita dulu nih, mungkin gambaran umum deh. Apa sih sebenarnya program magang yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan? Oke, saya mungkin bisa jawab sedikit ya Mbak. Pada dasarnya program ini adalah sebuah program kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang diinisiasi dengan tujuan untuk yang pertama mengurangi angka pengangguran di Indonesia serta mempermudah para fresh graduate untuk memulai karir pertamanya setelah lulus dan tentunya mempermudah perusahaan dalam hal mencari tenaga kerjanya karena program ini juga membantu perusahaan menyaring orang-orang berbakat dan terpilih agar kemudian bisa disalurkan ke perusahaannya. Program ini sudah berjalan kurang lebih di sekitar hampir menuju 5 bulan lah kurang lebih Mbak ya. Dan ada 3 batch, per batch itu ada 6 bulan dan saya dari batch 2. Keren banget. Dan itu kalau satu tujuannya agar graduate itu sebelum masuk ke dunia kerja. Betul. Boleh ada yang mau nunggu nggak? Mungkin dari program ini sendiri buat teman-teman fresh graduate tentunya bisa belajar tentang cara bekerja dan juga lingkungan kerja itu seperti apa. Karena melalui program ini kita mendapatkan pengalaman real time gitu Mbak. Karena kan kalau lingkungan kerja sama kerja mungkin ada culture yang berbeda. Lihat nggak? Shock culture nih Betul. kerja. Oke, terus kan udah nih, misalkan kita udah tahu nih apa sih program magang dari Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya. Boleh dong kakak-kakak share apa sih yang dipenuhi oleh adik-adik atau Sobat Interest yang tertarik banget nih untuk ikut program magang kayak kakak-kakak sekalian. Mungkin apakah harus baru lulus atau seperti apa, mungkin boleh di-share kakak. Oke, mungkin ini kayak seperti persyaratannya ya. Nah, persyaratannya itu pastiin kalian warga negara Indonesia yang mempunyai nomor induk kependudukan. Karena di luar dari itu kita nggak mungkin kan bisa ikut dari program yang ada di Kemenaker di Indonesia ini. Terus juga ini juga hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang fresh graduate yang baru lulus dari universitasnya dalam jangka 1 tahun dari keluarnya tanggal di ijazah seperti itu. Untuk tambahan lagi, pastiin perguruan tinggi kalian itu dari yang terdaftar di Kemendikbudristek. Terus yang terakhir mungkin kalian harus para calon pemagang harus mengikuti semua alur rekrutmen yang dari perusahaan masing-masing aja. Jangan lupa catat kok. Terus kalau untuk alur pendaftarannya gimana? Apa yang bisa jelas? Mungkin saya bantu jawab untuk alur pendaftaran. Jadi untuk alur pendaftaran sendiri seperti yang dijelasin sama Mas Rama tadi ada 3 batch. Ya, batch pertama, batch kedua, batch ketiga. Untuk kami sendiri batch 2.
Untuk alur pendaftarannya sendiri itu pendaftaran biasanya dibuka selama 2 minggu, Sobat Interest. Jadi tidak boleh ketinggalan 2 minggu. Setelah itu nanti dari setiap perusahaan ataupun kementerian itu akan mengadakan seleksi tergantung dari tempat magangnya tersebut. Kalau di DJPB sendiri kemarin itu hanya melalui seleksi administrasi gitu. Oh, alur sendiri sih Mbak, kita biasanya mulai dari pertama buat akun dulu di laman Siap Kerja yang bisa diakses di Google, tinggal diketik Siap Kerja. Setelah kita buat akun aktif, nanti kita bakal ada akun di magangkup.kemenaker. Nah dari situ peserta magang harus mengisi biodata seperti nama, jurusan, tanggal lulus, lalu menyertakan berkas-berkas seperti transkrip ijazah, transfer nilai, sertifikat, dan kalau ada sertifikasi skill dan semacamnya. Lalu di situ juga menyertakan CV dan mengisi minatnya nanti di bidang apa. Baru setelah itu kita kalau sudah ada pembukaan, mengikuti pembukaan, memilih ada 2-3 lah yang bisa diikuti. Lalu kalau terpilih dan lolos mengikuti seleksi seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Hanif, itu beda-beda lagi dari setiap perusahaan. Berarti prosesnya sangat transparan ya? Transparan. Enggak, juga nggak pakai online. Jadi Indra nggak perlu ngaku bisa masuknya jangan percaya, karena itu pasti timpuan gitu ya. Dipungut biaya nggak teman-teman? Enggak sama sekali. Nol rupiah teman-teman, jadi jangan sampai ketipu ada oknum-oknum yang minta bayaran. Nah kemudian berarti tadi caranya cukup simpel ya, secara daring. Dan kemudian apa aja sih Kak manfaat atau fasilitas yang kakak dapat sama ikut program magang di Kementerian Kemenaker ini? Mungkin boleh di-share? Oke, untuk benefitnya ya Mbak. Yang pertama itu dan utama itu yang pasti uang saku. Jadi yang paling penting uang saku. Kita dapat uang saku sesuai dengan UMK masing-masing kota di mana perusahaan tersebut berada. Terus yang kedua kita juga dapat jaminan sosial ketenaga kerjaan, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Terus tambahannya? Aku boleh nambahin ya Mbak? Boleh. Di sini juga kita selama magang tuh mendapatkan mentor yang profesional dari setiap perusahaan yang kita daftar, yang juga yang memilih kita. Nah selain itu juga dari mentor itu tuh bakalan mendampingi kita, terus juga membimbing dan juga bakalan bagaimana mengajarkan kita untuk proses alur kerja yang ada di perusahaan tersebut. Dan juga selain itu bakalan dapat sertifikat magang resmi dari Kemenaker untuk menjadi kayak bekal kita untuk menjenjang karir ke depannya. Kita diceritain apa ya pengalaman yang unik gitu waktu kalian magang, atau yang mungkin berkesan. Kalau unik ya Mbak, kalau unik sih jujur gabung di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini menurut saya itu pengalaman baru sih Mbak, dan itu benar-benar unik. Saya kalau boleh dibilang tidak pernah yang namanya bersentuhan dengan bidang atau kementerian yang berhubungan dengan keuangan atau ekonomi, lebih sering ke yang berurusan dengan politik negara semacamnya. Jadi ini hal baru buat saya Mbak, mengenal beberapa istilah di dalam keuangan dan mengenal bagaimana alur dari cara kerja di Kementerian Keuangan. Nah yang paling saya benar-benar ingat itu sih Mbak, waktu ikut dalam program Project Kopio gitu ya. Di situ kita benar-benar dilibatkan tentang bagaimana alur bisnis, alur segala macam alur pembuatan bisnis, alur uang segala macam lah Mbak. Dan itu saya benar-benar pusing karena saya tidak tahu dan tidak memiliki pengalaman. Karena selama di kampus saja itu tidak pernah menyentuh bidang perbendaharaan semacamnya Mbak. Lalu pupdok dokumentasi. Jadi selama proyek itu kalau boleh dibilang ngangong sih ya Mbak, menyimak tapi belajar pelan-pelan. Itu kalau dari saya sih Mbak, karena ini hal yang menyenangkan. Teman-teman pasti juga punya yang lebih lagi mungkin Mbak. Learning by doing. Mungkin dari Naila ya Mbak. Naila selama magang di sini kan kebetulan kita di DJPB Sumatera Selatan ini ber-13 orang. Nah jadi magangnya tuh rame, jadi mendapat teman baru, terus juga gimana cara mengenal lingkungan kerjanya juga. Nah selain itu juga kami tuh jadi bisa mengasah keterampilan kami juga kayak soft skill, hard skill. Nah itu jadi dari public speaking, itu juga kita juga dilatih buat kayak ngehandle acara juga. Jadi benar-benar belajar sih di sini. Gitu.
Kalau dari aku sendiri sih, karena aku dari basicnya IT ya Mbak, ketika masuk DJPB itu sama seperti Mas Rahmat, tidak ada korelasinya sebenarnya antara keuangan sama teknologi. Tapi ketika kita masuk, ternyata di DJPB sendiri itu ada banyak sekali inovasi-inovasi yang ingin dikeluarkan oleh DJPB, namun masih terbatas lah dari sisi SDM. Kebetulan di DJPB sendiri itu ada beberapa produk-produk teknologi ya, salah satunya seperti ada Ragit Double, dan juga nanti soon ada inovasi baru yang masih belum bisa kita umumin di sini. Gitu. Masih rahasia. Masih rahasia. Satu lagi. Kayak untuk saya sendiri ya, mungkin selain bidang akuntansi, di sini juga saya tuh masuk ke sosmed. Nah di sini jadi saya banyak belajar lagi tentang sosmed, gimana ngedit atau gimana terlibat dalam video-video konten gitu sih. Oh berarti teman-teman ini dari lintas jurusan ya. Jadi untuk teman-teman kuncinya jangan takut untuk coba sih. Karena kayak teman-teman ini juga mereka tuh learning by doing. Jadi coba dulu aja daftar, cari pengalaman untuk lumayan nambah CV ke depannya gitu. Kemudian teman-teman, kan tadi udah di-share nih dapat uang ya kan dari magang ini, kemudian dapat sertifikat, dapat mentoring. Kemudian apa sih kewajiban yang harus teman-teman penuhin gitu sebagai peserta magang ini? Boleh di-share mungkin barangkali? Kalau kewajiban sih pasti kita pertama dari tantangan kontrak ya Mbak. Jadi kalau kita sudah diterima, dari sebelum kita mulai bekerja, ada tantangan kontrak dulu. Nah setelah di situ, kemudian di dalamnya ada banyak peraturan, ada kode etik segala macam, dan itu harus dipatuhi. Karena memang yang pasti kalau kata istilah orang itu, di mana langit dijunjung, di mana bumi dibijak, situ lagi gitu. Jadi memang peraturan harus diperhatikan, dan yang pasti setelah itu mengikuti kegiatan magang setiap hari. Kita sih punya jatah izin ya Mbak, 3 kali sebulan, dan tentu itu masih kembali lagi ke kantor masing-masing terkait bagaimana mekanismenya. Setelah itu per hari kita harus mengisi logbook. Nah ini yang paling penting sih Mbak, logbook inilah yang menentukan gajinya nanti, atau kita nyebutnya gaji ya? Iya. Uang saku. Nah itulah nanti menentukan bagaimana jumlahnya. Karena kalau seharinya itu kita kelupaan misalnya Mbak, kita lupa ngisi lewat dari jam 12 malam, itu kita bakal kena potongan sekitar 200.000 ya, atau 5%. 5% dari gaji. Jadi kalau sudah 10 hari 50% hilang. 20 hari izin 100%. 20 hari izin 100 minus 110%. Mutang. Kayak gitu, Mbak. Nah, itu yang paling penting sih, Mbak. Dan alhamdulillahnya selama di sini kita selalu diingati oleh mentor kita untuk selalu isi setiap jam 4, jam 5 kita udah isi, dan selalu dia bersama mentor. Terakhir yang pasti kewajibannya mengerjakan tugas dari tiap kantor, yang mana mungkin beda-beda ya Mbak. Kalau kita di sini punya project masing-masing, saya projectnya handle video profile, yang mana itu harus diselesaikan sebelum magang ini selesai. Mungkin itu ya Mbak kewajiban dari yang saya selama ini bisa pahami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oh iya, dari saya mungkin tambahan. Jadi kalau di DJPB sendiri itu beberapa kewajiban yang harus kami peserta magang ikuti itu adalah pertama, tentunya dari jam masuk dan juga jam pulang itu harus mengikuti seperti pegawai itu. 7:30 kita sudah harus standby di sini. Kalau 7:30 tidak ada di sini ya tentu saja ada penalti yang nanti dikasih sama mentor. Kemudian tentunya salah satu kewajiban kami adalah menggunakan ini, teman-teman mungkin boleh ditunjukin. Jadi sebagai peserta magang kita harus menggunakan tanda pengenal. Jadi nanti ketika kita ketemu pegawai ataupun ketemu orang-orang yang ada di lingkungan DJPB itu kita bisa dikenali gitu Mbak. Dan juga seperti kata Mas Rahman tadi, ada kewajiban seperti proyek-proyek yang harus dikerjakan ya seperti tugas lah dari DJPB, yang tentunya tugas-tugas ini bisa meningkatkan soft skill dan juga pengalaman untuk kami sendiri. Iya, pelatihan benar. Oke. Iya. Jadi ada hak pasti ada kewajiban ya Mbak Dila ya. Terus kalau tantangan nih, apa sih tantangan yang selalu banyak yang paling Menantang. Iya. Berat tantangan. Kalau tantangan sih Mbak ya, kalau saya sih selama sebulan belakang sih ya Mbak, tantangannya adalah karena saya anak rantauan ya Mbak, jauh dari rumah. Di selama bulan puasa ini agak sulitnya itu adalah karena sahur sendiri ya Mbak, sahur buka sendiri. Karena kan tidak bisa pulang ya Mbak, pokoknya jauh. Jadi sahur buka sendiri, semuanya sendiri. Dan yang paling berat adalah kadang ada rasa untuk rindu dengan rumah lah Mbak istilahnya.
Nah itu tantangan bagi saya karena kadang itu mengganggu fokus ya, fokus kerja, kita mikir-mikir, kepikiran di rumah. Nah itu bagi saya tantangan yang harus saya hadapi karena itu berhubungan dengan mental lah istilahnya Mbak. Itu cukup kadang kalau terlalu berlebihan bisa mengganggu juga. Dan kalau dari sisi secara fisik, mungkin tantangan pekerjaan ya Mbak, kadang ada beberapa tugas-tugas yang saya sendiri masih belum tahu bagaimana saya mengerjakan, seperti video profile. Jujur selama ini video profile ini masih berlangsung pengerjaannya karena saya masih sambil belajar, karena masih banyak hal yang belum saya pahami dalam hal membuat video, editing, kamera semacamnya, dan terutama mengarahkan orang-orang. Jadi tantangannya itu kita harus terus belajar setiap hari dengan harapan agar ya sebenarnya berkembanglah setiap hari Mbak. Tapi beda-beda, mungkin teman-teman punya tantangan sendiri-sendiri. Ya, boleh. Mungkin kalau dari Naila, setelah kami sebelumnya itu kayak dari kehidupan di kampus, kuliah, skripsian, terus wisuda. Terus kita setelah dari wisuda itu kan baru coba-coba nih daftar-daftar. Terus daftar keterima, alhamdulillahnya di DJPB Sumsel, kayak peralihannya itu loh Mbak. Jadi pada saat itu tuh perlu adaptasi gimana lingkungan kerjanya. Terus juga belajar juga nih tentang yang Naila posisi daftarnya tadi, karena kebetulan Naila tuh dari ekonomi syariah. Nah, di sini juga jadinya kayak pelaporan keuangan. Nah, yang biasanya di kampus tuh basic, pada saat di sini kan benar-benar prakteknya gitu. Jadi di sini tuh bener alhamdulillah juga belajar gitu. Mungkin Kalau menurut aku sih hampir sama ya dengan Mbak Naila, karena memang sebenarnya aku tuh linear, pengen masuk akuntansi, ke bidang akuntansi juga, tapi ini tuh pertama kalinya aku di pemerintahan gitu Mbak. Jadi masih banyak yang harus aku ulik lagi, karena di pas kuliah pun aku tuh konsentrasinya bukan pemerintahan, jadi banyak ngulik ulang sih. Yang terakhir, Ya kalau tantangannya sendiri, kalau tantangan sendiri sih Mbak, karena kami dari latar yang berbeda-beda ya Mbak, dan ketika kami magang ada 13 orang tadi sudah sempat di notice, itu latarnya beda-beda, ada yang IT, ada yang komunikasi, ada yang syariah, ada yang ekonomi. Ketika kita magang, beberapa proyek-proyek itu tuh diselenggarakan secara kelompok gitu Mbak, jadi ya memang harus ada penyesuaian kembali dengan teman-teman, dan juga ya karena saya IT, jadi beberapa kali sering mendapat proyek-proyek teknologi itu ya harus menyesuaikan gitu Mbak, dari apa yang udah ada dan juga apa yang kami tahu gitu sih Mbak. Tapi so far tadi belum bisa mengatasi semua tantangan. iya, alhamdulillah. Sambil belajar. Harus bisa. Harus bisa. Terus sejauh ini menurut kalian magang itu seperti ekspektasi kalian itu? Apalagi kalau magangnya itu mungkin di instansi pemerintah ya. Kalau di luar sana mungkin banyak narasi-narasi yang apa ya, narasi yang buruk gitu ya terkait sumber kepemerintahan gitu. Karena kalian langsung berkesimpung nih ke pemerintahan gitu. Menurut kalian gimana? Ternyata ASN nggak kayak gitu. Oh, Kalau di kantor DJPB sendiri sih sebenarnya ada beberapa culture shock sih Mbak. Yang pertama, pegawai-pegawai di kantor ini semuanya mengayomi sih Mbak. Ya, jadi kami itu dirangkul, dan walaupun kami magang tapi kami tapi kami ngerasa kayak bagian gitu sih Mbak. Kayak contohnya dari gaya berpakaian, kami setiap hari ketika kami ngantor itu berpakaian sama gitu dengan pegawai-pegawai. Dan juga kalau kami bingung, seandainya ada pekerjaan yang dikasih, itu kami bisa langsung nanya ke mentor kami ataupun ke pegawai-pegawai di sini. Itu sih Mbak. Kalau dari aku. Kalau aku tuh hampir sama dengan Mas Hanif, aku tuh sebenarnya nggak berekspektasi masuk sini tuh yang KI mana-mana, tapi ternyata orang-orang di sini tuh suportif semua, sangat mengikut sertakan kami, nggak membeda-bedakan, itu sih. Jadi bersyukur banget masuk di sini. Saya ekspektasinya pada suasana kantor sih Mbak. Yang saya tahu, selama yang saya tahu ya Mbak, ekspektasi saya itu, saya pikir mungkin kantornya akan terlihat kaku, terasa kayak serius banget Mbak, kayak tiap hari mungkin kayak kubikal ruangannya gitu. Karena ini pertama kali saya magang di pemerintahan sih Mbak. Ternyata pas sampai di sini ternyata santai, enjoy, semuanya bisa di-enjoy. Jadi mengerti, pertama tadi pegawai juga ramah-ramah dan tidak terasa gap yang terlalu tinggi lah gitu Mbak. Kayak nggak terasa ini apa istilahnya, senioritas lah Mbak kalau kita bilang. Karena kalau dari pengalaman saya sih, teman-teman saya bilang kalau magang di pemerintahan itu isu-isunya gitu ya Mbak, senioritasnya tinggi gitu Mbak.
saya sempat takut kayak sanggup nggak ya. Ternyata alhamdulillah nggak terasa yang sulit itu. Slow aja di sini mbak. Mungkin tapi pun ya tadinya tapi setelahnya tetap mulai gitu. Iya. Ya, namanya Kalau dari Naila sih semenjak magang di sini juga tuh yang dirasain tuh dari pegawainya tuh bener-bener buat kami tuh belajar lagi Mbak, gimana kayak ngisi laporan, terus juga menghandle acara. Jadi kalau misalkan kayak yang isu-isu di luar tuh sih enggak sih, justru di sini terasa banget corporate-nya kalau menurut Naila. Wah, iya ternyata udah banyak banget ya teman-teman informasi yang kita dapat dari kawan-kawan kita, mulai dari cara daftar tadi kan, itu manfaat, tantangan, kewajiban, sampai kesan pesan-kesan juga. Nah, untuk itu mungkin boleh dong kasih closing statement nih. Mungkin bisa pesanan juga untuk teman-teman yang mau daftar magang ini, mungkin bisa dikasih tips and trick juga boleh. Mungkin dari Rahmat closing statement silakan. Oh, boleh. Iya. kalau kalian gimana? Halo teman-teman, yang pasti kalau teman-teman mau mencoba magang jangan takut gagal, coba aja dulu, jangan mikir hasilnya nanti, dan jangan takut walaupun tidak punya pengalaman, tidak punya basic skill dasar posisi semacamnya. Teman-teman, pengalaman magang ini sangat berguna untuk nanti ketika kita selesai dari dunia magang, menghadapi dunia kerja. Ini akan memberikan kita pengalaman lebih awal sebelum kita menjadi seorang pekerja. Karena tentunya sebuah guru yang baik adalah pengalaman, kalau kata orang-orang. Dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman, mendapatkan banyak sekali cerita yang bisa mengisi hari-hari awal teman-teman sebagai fresh graduate. Dan tentu kita sebagai fresh graduate itu istilahnya masih butuh banyak ilmu lah ya Mbak. Jadi magang dimanapun, sebanyak apapun itu akan sangat berguna sebelum kita mulai menginjak dunia kerja yang sesungguhnya. Mungkin itu sih Mbak dari saya. Kalau dari saya mungkin untuk teman-teman yang barusan graduate itu boleh banget untuk ikut pengembangan skill, karena banyak kan di sosmed yang gratis. Selagi nunggu pendaftaran batch selanjutnya mungkin bisa ikut dulu pengembangan soft skill, hard skill, terus dipelajarin lagi ulang mata kuliahnya sebelumnya, terus cari informasi-informasi lain. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin untuk berlatih. Oke, mungkin dari Hafiz. Hans. Gak apa. Jadi teman-teman Sobat Interest, program magang sendiri adalah salah satu program yang sudah diinisiasi oleh pemerintah kita untuk kita sebagai generasi muda untuk dipersiapkan nanti di lingkungan kerja yang tentu saja keras, dan juga sekarang kita tahulah isu-isunya mencari kerja itu seperti apa. Dan tentunya kalau dari teman-teman sendiri, kalau ingin masuk program-program magang ini selama kuliah, kalian bisa mungkin perbanyak organisasi ataupun kalian perbanyak ikuti lomba-lomba yang ada di kampus. Ya nggak harus akademik, non akademik juga nggak apa-apa gitu loh. Dan triknya bisa mungkin kalian menyesuaikan lah nanti. Ada banyak sekali perusahaan, ada banyak sekali lembaga-lembaga yang akan buka magang, disesuaikan lah dengan keinginan kalian gitu sih. Kalau dari Naila, tips and triknya itu untuk di program magang Kemenaker ini kan prosesnya tuh lumayan cepat ya Mbak, kayak 2 minggu. Nah, jadi benar-benar harus diperhatiin kayak kita ngisi profil dirinya. Dan itu tuh benar-benar harus detail dan juga informatif buat dari perusahaan yang akan menerima kita itu. Jadi dari CV itu juga harus benar-benar kayak dibuat sejujur mungkin bagaimana tentang diri kita. Jadi benar-benar kemungkinan juga kan setiap perusahaan itu kan berbeda-beda kebijakannya. Ada yang hanya sampai seleksi administratif, terus juga ada yang lanjut tes kompetisi dasarnya, ada juga lanjut wawancara. Nah, jadi benar-benar harus dipersiapkan selama 2 minggu itu. Ini kan ada libur sembilan penonton nih. Atau udah? Oh enggak ya. Ya mungkin untuk kita kasih closing lagi dong. Pokoknya mungkin kita doain semoga kedepannya berjalan sesuai apa yang diharapkan. Amin. Oke, teman-teman, demikianlah acara chatting kita kali ini. Terima kasih banyak nih untuk kakak-kakak narasumber yang udah luangin waktunya untuk berbagi informasi untuk kepada kita semua. Terima kasih juga untuk sobat Handal yang belum bersamai kami sampai akhir acara.
Jangan lupa follow Instagram kita @babyperiodesumsel dan see you di chat time selanjutnya. See you, bye-bye.